Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul akhir-akhir ini mengenai suatu peristiwa salah tangkap ya, salah tangkap terhadap seseorang yang sedang melakukan atau mencari eh, bekicot, lalu ditangkap diduga melakukan kejahatan pencurian yang itu dilakukan oleh oknum polisi. Itu menjadi perhatian banyak orang, bahkan menurut berita telah juga mendapatkan atensi dari Kapolri. Yang perlu saya sampaikan dalam kali ini, bagaimana kalau terjadi salah tangkap itu. Satu sisi ini sebagai respon terhadap adanya peristiwa salah tangkap yang dilakukan oleh polisi, ya, oknum polisi, dan juga sebagai edukasi kepada masyarakat bagaimana jika terjadi salah tangkap itu. Pada dasarnya bahwa polisi dapat melakukan pemeriksaan itu atau dapat melakukan penangkapan, pemeriksaan terhadap dugaan adanya kejahatan ya. Bisa terjadi karena pertama tertangkap tangan atau tangkap tangan, operasi tangkap tangan, bahwa polisi saat melakukan operasi tanpa ada penugasan bisa saja langsung melakukan penangkapan karena saat itu terjadi peristiwa kejahatan ya, polisi menjumpai suatu peristiwa kejahatan ya, langsung tertangkap tangan. Tentu indikatornya dapat dilakukan penangkapan ya, harus ada barang buktinya bahwa telah betul-betul terjadi kejahatan itu. Walaupun ini kan masih dalam proses pemeriksaan kan penangkapan itu, jadi sudah ada setidaknya bukti-bukti yang menguatkan bahwa terjadi kejahatan itu. Atau memang ada penugasan untuk dilakukan penangkapan. Jadi memang secara organisasi polisi, penyidik telah ditugaskan oleh atasannya, oleh penyidik ya, untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan. Memang sudah ada bukti-bukti permulaannya, ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa telah terjadi kejahatan, dan orang yang akan dilakukan penangkapan diduga memang terlibat atau menjadi salah satu orang yang perlu dilakukan pemeriksaan untuk menggali informasi ya. Dan bisa jadi memang orang yang ditangkap itu ya diduga kuat menjadi tersangka dari kejahatan itu. Itu secara umum konsepnya kalau akan melakukan operasi tangkap tangan ya, atau melakukan penangkapan. Memang setidaknya memang bukti kuat adanya kejahatan itu betul-betul harus dijadikan dasar bagi polisi, supaya polisi memang tidak sembarangan. Karena bisa jadi juga sudah dilakukan secara prosedural ya, sudah prosedural, ada penugasannya, tapi memang saat nanti itu kan pembuktian bahwa adanya kejahatan itu kan pengadilan ya, hakim yang menentukan apakah terbukti secara sah atau tidak adanya kejahatan itu. Bisa jadi memang ada error in persona ya, bahwa memang orang yang ditangkap oleh polisi, oleh penyidik, memang bukan orang yang harus bertanggung jawab terhadap kejahatan itu. Artinya memang bukan yang dimaksud dalam melakukan kejahatan itu bukan orang yang ditangkap itu. Bisa jadi terjadi begitu. Nanti hakim akan ya memutus perkara itu, karena memang tidak semua kemudian orang yang ditangkap ya kita nyatakan sebagai orang yang bersalah. Kita harus tetap menerapkan asas
praduga tak bersalah. Sebagai masyarakat tetap harus menerapkan praduga tak bersalah. Artinya kita harus tetap memperhatikan bahwa orang yang ditangkap itu ya harus kita anggap dulu sebagai orang yang tidak bersalah. Nanti keputusannya terserah hakim. Baru kemudian kalau hakim menyatakan bahwa terbukti bersalah, ya itulah kemudian keputusannya yang dapat kemudian dikenakan pidana. Nanti tergantung hakim menentukan pidananya. Tapi sebelum dilakukan putusan oleh pengadilan, ya kita anggap tidak bersalah dulu. Lah, bisa jadi memang orang yang ditangkap itu memang bukan orang yang dimaksud dalam kejahatan itu. Barangkali hanya mirip, namanya sama, ciri-cirinya sama, ya. Yang terjadi kemudian dalam kasus salah tangkap yang kemarin terjadi itu, bagaimana kalau sampai terjadi pemukulan misalnya? Dipukul untuk mengaku. Jika memang bukan orang yang benar-benar bersalah, ya menurut saya ya dapat dikenakan penganiayaan. Artinya korban ya dapat melaporkan adanya kekerasan. Kalau sampai misalnya mengancam melakukan pemukulan supaya mengaku ya melakukan kejahatan, mengaku sebagai pencurinya misalnya. Ya, karena itu urusan lain. Ya mestinya ya dalam pemeriksaan ya harus dilakukan dengan cara-cara yang masih terhormat juga, yaitu dengan cara yang baik tanpa ada memaksa memukul sehingga dapat diketahui siapa yang melakukan pencurian yang sesungguhnya. Nah, itulah kemudian pentingnya bahwa bukti permulaan itu harus ada dalam penangkapan supaya tidak sembarangan orang diduga melakukan kejahatan, apalagi harus dipaksa mengaku dengan pemukulan, penganiayaan, pengancaman dan semacamnya. Lah ketika memang terjadi error impersona, artinya orang yang didakwa ya yang dituntut ternyata bukan orang yang melakukan kejahatan, maka yang terdakwa itu bisa melakukan tuntutan ganti rugi, gugatan ganti rugi setelah diputus bebas oleh hakim. Telah salah menangkap di proses peradilan, putusannya kemudian bebas karena error impersona, ya artinya memang bukan orang itu yang dimaksud dalam melakukan kejahatan, diputus oleh pengadilan, maka terdakwa ini, mantan terdakwa gitu ya, maka dapat menggugat ya ganti rugi untuk dilakukan rehabilitasi. Kita harus hormati itu, karena image yang sudah berkembang orang yang ditangkap, yang di proses peradilan, didakwa, dituntut gitu, ya ini kan image-nya sudah semakin kuat bahwa betul-betul melakukan kejahatan, maka ya harus dipulihkan namanya. Bahkan bisa mendapatkan ganti rugi juga si korban salah tangkap ini. Nah, ketika itu tidak dilakukan secara benar oleh penyidik, ya, tapi ganti ruginya harus dituntut ke pengadilan pula. Jadi nanti hakim juga yang akan menentukan ganti rugi dan rehabilitasinya. Lah, itulah pentingnya kemudian polisi untuk mematuhi asas etika profesi ya dalam menjaga profesionalitas. Jadi betul-betul harus profesional bekerja supaya tidak salah tangkap. Itu kemudian menimbulkan semakin ketidakpercayaan masyarakat terhadap oknum polisi-polisi ya. Ya karena memang barangkali secara prosedural ada kesalahan, ada kurang profesional, itu menyebabkan ya yang sebenarnya melakukan kejahatan malah hilang dari proses pemeriksaan dan semacamnya. Kayak gitu ya. Itu yang barangkali penting untuk kita ketahui dalam jika terjadi salah tangkap atau ya dan ganti rugi ya, dan edukasi bagi kita bahwa kalau kita benar-benar tidak melakukan kejahatan tidak perlu takut, ikuti saja prosedurnya.
toh nanti pengadilan akan membuktikan bahwa siapa yang betul-betul melakukan kejahatan. Ya, tentu harapannya hakim tetap dalam garis bahwa mencari dan membuktikan secara material kebenarannya bahwa siapa yang melakukan kejahatan dan yang bukan melakukan kejahatan. Oke, semoga bermanfaat.